Hehe, bukannya mereka biasanya bertingkat terlalu tinggi. Mereka punya banyak musuh. Dengan bantuan keluarga Kekaisaran Agung, menurut informasi yang kami miliki, setidaknya 3 pembangkit tenaga listrik teratas telah setuju. Qing Ye menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas. 3 pembangkit tenaga listrik teratas? Pikiran Qin Yichen juga sedikit terkejut, situasi yang persis sama dengan yang dihadapi ras manusia di awal. Keluarga Thunder Monster biasanya sedikit mendominasi. Di benua 10.000, saya tidak tahu berapa banyak ras yang tidak senang dengan mereka. Saat ini, meski mereka tahu ada risiko, masih ada 3 pembangkit tenaga listrik teratas yang setuju, menunjukkan betapa mereka membenci keluarga monster petir. Jika leluhur tua monster guntur tidak bisa keluar dari masalah, monster guntur mungkin akan disingkirkan dari 10.000 benua. Qing Ying dengan ringan mengatakan bahwa selama bertahun-tahun di benua 10.000 etnis, saya tidak tahu berapa banyak ras mempesona yang telah jatuh dari kejayaan. Hal semacam ini sangat umum di benua 10.000 etnis. Jika mereka ingin membagi keluarga kerajaan agung, mereka harus menanggung akibatnya. Tidak mudah untuk lepas dari tangan Ratu Kaisar Jahat Agung. Qin Yichen menghela nafas sedikit, dan menghela nafas ke dalam. Ketika Kaisar Jahat Agung berperang melawan surga, dia sudah memiliki pikiran kematian tertentu, dan dia pasti akan berpikir bahwa setelah kejatuhannya, rasnya sendiri mungkin menghadapi krisis. Selain itu, karena keluarga Kekaisaran Daxi berani membuat percikan besar saat memotret di 5 balapan puncak, harus yakin bahwa 5 pembangkit tenaga listrik teratas tidak dapat keluar dari masalah dalam waktu singkat. Mengapa, Saudara Qin? Apakah Anda memiliki hubungan yang baik dengan keluarga monster guntur? Melihat kulit Qin Yichen, Qing Ye juga mengerutkan kening, dan bertanya. Oke, Qin Yichen sedikit mengangguk, berkata. Dia juga berharap untuk menggunakan kekuatan keluarga monster petir di masa depan. Tetapi dia tidak menyangka balapan bergengsi ini akan menghadapi krisis seperti itu. Jika suku Lei Yao dikalahkan dengan cara ini, maka janji yang dibuat oleh Lei Yunyu, saya khawatir saya tidak dapat lagi mengandalkannya. Dan, jika ras rusak, memikirkan hal ini, untuk beberapa alasan, wajah Qin Yichen muncul dengan wajah yang agak menyentuh. Kalau begitu Saudara Qin, kamu perlu memperhatikan. Ini 10 juta. Anda tidak bisa terlibat. Melihat penampilan Qin Yichen, Qing Ye dengan cepat mengingatkan. Qin Yichen menjawab dengan santai. Kakak Qin, ini bukan lelucon. Setelah terlibat dalam hal semacam ini, bahkan Mo Seng tidak bisa menyelamatkanmu. Melihat bahwa dia linglung, Qing Ye diperingatkan berulang kali. Saudaraku, jika monster petir digantikan olehku, situasinya lebih parah. Apa yang akan kamu lakukan? Qin Yichen menggelengkan kepalanya. Matanya tiba-tiba tertuju pada wajah Qing Ye, dan suaranya tiba-tiba terdengar. Tidak ada arti bercanda dalam suara ini. Melihat tatapan serius Qin Yichen, Qing Ye juga tidak bisa menahan cemberut. Yang terakhir bukanlah yang pertama kali menanyakan pertanyaan semacam ini kepadanya, dan setiap kali, dia sepertinya tidak berniat bercanda. Namun, dia agak sulit untuk memahami mengapa Qin Yichen sangat peduli. Melihat 10.000 benua etnis, siapa yang berani menantang otoritas ras tingkat dewa? Tanda seru. Tanda seru. Dalam situasi ini, aku akan mengirim seseorang untuk memindahkan anggota klanmu. Qing Yan mengerang sedikit, wajahnya juga tampak sedikit bermartabat, dan suara tegas terdengar pelan. Dan aku akan menemanimu menghadapi angin menderu dan hujan deras ini. Senyum muncul di wajah Qin Yichen ketika dia mendengar kata-kata Qing Ye. Pria ini, meski nafas di tubuhnya telah berubah, tapi kebaikannya tetap begitu. Di battle domain dari 10.000 keluarga, ketika dia dikejar dan dibunuh oleh 1.000 pembangkit tenaga suci, orang ini mengambil lusinan pembangkit tenaga suci dan berani datang dan menyelamatkan dirinya sendiri. Apa yang dia katakan mungkin sama sekali tidak bercanda. Jika demikian, temperamen King King pasti akan melakukan hal yang sama. Aku punya teman di klan monster guntur. Qin Yichen sedikit mengangguk, menarik napas dalam-dalam, berkata perlahan. Saya mengerti. Ketika dia mendengar ini, wajah King King membeku. Lalu dia mengangguk, dan dia berjalan menuju luar. Apa yang kamu inginkan? Ketika Qin Yichen melihat gerakan King King, dia meraihnya dan bertanya. Leluhur tua masih berutang janji pada kita. Aku akan bertanya padanya, atau kita akan pergi ke sana. Tidak akan cukup memberi seseorang persembahan gigi. Qing Ye menoleh dan mengatakannya. Bisakah kamu sedikit berhati-hati, bahkan jika kamu mempekerjakan leluhur tuamu, bisakah kamu mengubah sesuatu? Setelah mendengar ini, Qin Yichen tidak bisa menahan ekspresi tak berdaya muncul di wajahnya. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan Qing Ye. Apa yang harus saya lakukan? Setelah dimarahi oleh Qin Yichen, Qing Ye juga berhenti, tapi tidak ada rasa malu di wajahnya. Berdiri di atasnya, Qin Yichen melirik Qing Yan. Tetapi saat ini dia menemukan bahwa meskipun Qing Yan sangat bermoral, tetapi ini juga membuat otaknya tampak agak sulit digunakan. Dalam masalah seperti ini, Qing Yuan dapat dibandingkan dengan Li Yuanba. Melihat pemuda lain yang duduk, Qin Yichen mengusap kepalanya. Qing Ye.
Pada saat ini, dengan minuman keras, pintu istana tiba-tiba didorong terbuka, dan siluet King Zhengyun juga masuk. Ketika dia melihat Qin Yichen, wajah King Zhengyun memancarkan ekspresi terkejut, dan kemudian dia muncul dengan senyum tebal di wajahnya. Haha, teman kecil Qin, kapan kamu datang? Tidak ada yang pernah memberitahu saya. Di sela-sela kata, King Zhengyun tidak lupa melirik King Ye, seolah-olah dia menyalahkannya karena tidak memberitahu dirinya sendiri. Melihat King Zhengyun, Qin Yichen melontarkan senyum di hatinya. Kata-kata semacam ini sebenarnya adalah 100 orang kafir di dalam hatinya. Di klan Azure Sable, saya tidak tahu berapa banyak eyeliner yang saya miliki, dan saya datang ke sini tanpa menyembunyikan apapun, tahukah Anda? Selain itu, King Ye juga baru saja mengatakan kepadanya bahwa King Zhengyun sedang berbicara dengan kekuatan ras lain. Bukan berita yang dipahami datang sendiri. Bisakah kamu datang begitu cepat? Namun, Qin Yichen tidak mengungkapkannya. Dia terkekeh dan memuji. Lord Patriarch sangat sibuk sehingga Qin Yi tidak berani mengganggu dengan mudah. Teman kecil Qin baru saja melihat ini. Anda telah banyak membantu kami. Aku belum berterima kasih banyak padamu. King Zhengyun melambaikan tangannya, berkata sambil tersenyum. Bagi Qin Yichen, ini juga yang paling membuatnya puas. Meskipun King Ye hanya generasi yang luar biasa di antara 10.000 orang sezaman daratan, masih ada jalan panjang dibandingkan dengan pemimpin sejati. Namun, keberuntungan orang ini benar-benar menantang surga, dan membuat Qin Yichen dan Feng Seribu Salju, Feng Rou dan yang lainnya. Itulah mengapa sangat aman sehingga Azure Sable Clan sekarang sangat aman. Oleh karena itu, untuk Qin Yichen, King Zhengyun tidak berani mengabaikannya.